Selamat siang, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu bahaya penyakit asam lambung pada remaja. Kesehatan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama menjadi masalah yang sangat penting dan selalu menjadi bahan pembicaraan yang tak pernah berhenti. Masalah kesehatan juga sering diremehkan oleh masyarakat, terutama pada remaja. Di sini, lambung memiliki peranan yang sangat penting terhadap proses pencernaan makanan. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan agar terhindar dari gangguan dan fungsinya dapat berjalan dengan normal. Penyakit asam lambung salah satu penyakit yang umumnya banyak diderita oleh masyarakat dikarenakan pola hidup kurang sehat menjadi salah satu pemicu dari munculnya gejala tersebut. Faktor yang mempengaruhi asam lambung yaitu pertama, ada jenis makanan. Jenis makanan dapat berisiko terhadap gastritis adalah makanan yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Jenis makanan ini seperti makanan yang tinggi lemak jenuh seperti santan, makanan pedas, makanan asam, makanan olahan atau makanan instan, dan makanan dan minuman yang bergas atau bersoda. Yang kedua, ada frekuensi makan. Jadwal makan sering tidak teratur seperti jarang sarapan, terlambat makan, atau menunda waktu makan, bahkan tidak makan sehingga membuat perut mengalami kekosongan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, ada porsi makan. Mengonsumsi jumlah makan yang kurang dari kebutuhan tubuh, contohnya seperti diet, menjaga berat badan agar tetap ideal, bisa menimbulkan asam lambung yang meningkat, akan mengiritasi dinding mukosa lambung sehingga timbul gastritis. Yang keempat, ada stres. Stres ini juga bisa menimbulkan atau memicu asam lambung. Stres yang berkepanjangan mengakibatkan peningkatan produksi asam lambung. Produksi asam lambung akan meningkat pada keadaan stres seperti beban kerja yang berlebihan, cemas, takut, atau terburu-buru. Kadar asam lambung yang meningkat akan menimbulkan ketidaknyamanan pada lambung. Yang kelima, ada merokok. Rokok dapat mengakibatkan gangguan pada lambung. Pada keadaan normal, lambung dapat bertahan terhadap keasaman cairan lambung karena beberapa zat tertentu. Nikotin dapat mengacukan zat tertentu, terutama bikarbonat yang membantu menurunkan derajat keasaman. Yang ketujuh, ada jenis kelamin. Jenis kelamin berpengaruh terhadap kejadian gastritis, terutama jenis kelamin perempuan, bahwa perempuan berpeluang 6,667 kali terjadi gastritis daripada laki-laki. Dengan kata lain, perempuan lebih berisiko mengalami gastritis. Yang ketujuh, ada usia. Usia merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya keluhan gastritis. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa responden berusia lebih dari 16 tahun berpeluang 0,737 kali untuk terjadi gastritis daripada responden berusia. Yang berikutnya, cara mengatasi asam lambung. Hal yang pertama dilakukan ketika terjadinya asam lambung yaitu sama seperti cara mengatasi penyakit MAH, yaitu cukup dengan diberi antasida atau obat untuk menetralkan asam lambung dan beristirahat yang cukup. Yang kedua, ada mengonsumsi makanan yang halus agar mudah dicerna seperti bubur, sayur, biskuit, dan tidak mengonsumsi makanan yang memiliki penyedap yang menyengat atau pedas saat mengalami peningkatan asam lambung. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dapat membantu merilekskan diri dan usahakan makanan teratur pada porsi kecil tetapi sering. Di sini ada contoh kasus, yaitu sebagian besar remaja kurang memperhatikan pola makan dan diet yang sehat. Kebiasaan remaja ini dipengaruhi beberapa faktor, misalnya kesibukan kuliah menyebabkan kurang memperhatikan pola makan. Sedangkan bagi remaja putri, alasan menjaga penampilan, takut gemuk menjadi sebab pola diet yang salah yang menyebabkan terjadinya gangguan meningkatkan asam lambung. Pengetahuan akan penyakit asam lambung masih rendah, sebagaimana mereka memahami jika penyebab peningkatan asam lambung dikarenakan makan makanan yang asam dan pedas saja.
Banyak yang belum memahami secara utuh penyebab penyakit ini, kurangnya informasi mengenai cara-cara pencegahan penyakit asam lambung. Cara pencegahan yang kurang tetap justru menjadi penyebab semakin parah. Dari kesimpulan presentasi ini yaitu faktor yang mempengaruhi penyakit lambung adalah asupan makan yang dikonsumsi sehari-hari, keteledoran menjalani pola hidup, diet yang ketat, faktor lingkungan, dan stres juga dapat memunculkan gangguan kesehatan lambung. Cara mengatasi asam lambung yaitu cukup makan makanan yang halus seperti bubur, biskuit, sayur, dan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung penyedap yang tinggi, dan perbanyak minum air putih yang hangat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisis? Yang kedua, bagaimana analisis Anda dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat Anda? Yang pertama, apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisis? Di sini saya tidak memiliki kendala karena sebagian besar penyakit asam lambung ini banyak diderita teman-teman sejawat sekalian, terutama saya. Yang kedua, bagaimana analisis Anda dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat Anda? Saya berharap ketika mereka melihat analisis ini atau menonton video saya, mereka lebih paham bagaimana cara menjaga pola makan dan tidak melakukan diet yang ketat sehingga dapat memicu penyakit asam lambung. Terima kasih.